Panas, kondisi tidak bisa berjalan, padat merayap seperti ini. Kira-kira mobil apa yang paling cocok di kondisi seperti ini? Tentunya simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video motovlog pada kali ini, pada momen-momen ngabuburit ya. Tentunya pemandangan-pemandangan yang paling menyenangkan saat ngabuburit adalah banyaknya orang berjualan dan aktivitas berburu takjil dan berburu berbuka seperti ini. Nah, tentunya kalau mau mencari takjil gratis, datanglah ke masjid-masjid besar. Di situ pasti banyak sekali takjil gratis, bahkan ada menu berbuka gratis lah. Hal-hal seperti ini dulu kerap kali saya lakukan saat kuliah ya, S1 di Surabaya, di kota ini juga. Ya, tentunya sebagai anak kos, bagaimana cara menghemat, itulah salah satunya lah, momen berburu takjil. Oke, pada momen kali ini saya sedang tidak berburu takjil, tapi sedang ngabuburit ya. Ada kegiatan yang harus saya selesaikan, tapi cuacanya ini agak sedikit mendung ya. Semoga nanti sampai tujuan tidak hujan ya, tapi ini masih cerah ya daerah sini. Tapi di daerah utara tempat tujuan saya nanti, Surabaya Utara, ini sangat gelap. Kondisi langitnya ini sudah sangat mendung ya, tapi mendung belum tentu hujan, begitu kata Sapardi. Nah, baiklah teman-teman, pada motovlog kali ini kita akan berbicara terkait kondisi jalanan yang macet, kemudian posisi kita tidak bisa berjalan, mobil benar-benar stuck gitu ya, jalan sedikit kemudian macet lagi. Nah, di kondisi yang seperti ini kira-kira mobil apa dalam kondisi yang seperti apa yang paling cocok ya. Tentunya yang kita bicarakan ini adalah kondisi yang paling ideal yang bisa dirasakan pengguna mobil pada umumnya ya. Kalau pengguna mobil-mobil mewah tentunya itu sudah dirasakan fasilitas-fasilitasnya. Nah, bagaimana kalau menengah ke bawah, kira-kira pilihan mobil yang seperti apa yang cocok di kota-kota besar seperti Surabaya ini? Nah, yang kondisinya benar-benar mulai padat, ataupun di kota-kota kecil yang sudah mulai padat kondisi jalan rayanya karena perekonomian di daerah tersebut sudah benar-benar bergerak gitu ya. Tentunya tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Nah, sebelum teman-teman memilih mobil, ini harap dipertimbangkan bagaimana kondisi jalanan di daerah teman-teman, dan kira-kira teman-teman ketika berkendara menggunakan mobil, kondisi jalanan yang sering dilewati itu seperti apa. Nah, ini patut diperhitungkan, patut dipertimbangkan sebelum membeli mobil. Nah, agar apa ya, agar nyaman. Nah, tetapi kalau teman-teman lewat di jalanan macet itu hanya sekali dua kali dalam sebulan, maka mobil apapun itu tidak ada masalah. Nah, akan tetapi kalau sering macet-macetan seperti ini, maka pilihlah kondisi mobil seperti berikut. Nah, apa yang saya rekomendasikan? Maka yang pertama ya, itu pilihlah mobil matic ya. Mengapa? Karena di saat kondisi seperti ini kita benar-benar tidak begitu tersiksa ketika jalanan macet ya.
mobil Matic ini adalah dambaan ya di daerah-daerah macet. Makanya setelah kondisi jalanan Jakarta itu mulai padat, mobil Matic baru didistribusikan di Indonesia ya. Maka tahun-tahun tua dulu tidak begitu banyak mobil Matic di era 40, 60, 50 ya, 70 itu masih sangat jarang mobil Matic baru keluar. Peugeot ya, itu yang kali pertama mengawali mobil Matic yang masuk di Indonesia, yang selanjutnya diikuti oleh mobil-mobil lainnya. Nah, tentunya hal itu kenapa ya, karena riset pasar ya. Kondisi jalanan belum begitu macet, menggunakan mobil Matic lah itu tentu sangat tidak recommended. Apalagi ketika teman-teman misalnya di daerah dataran tinggi ya, kondisinya jarang macet tetapi sering mobilitasnya ini naik turun, lah itu juga tidak direkomendasikan mobil Matic ya. Nah, ini patut dipertimbangkan teman-teman. Tetapi kalau teman-teman di era jalanan yang macet seperti ini, nah teman-teman silakan memikirkan mobil Matic untuk dijadikan kendaraan hariannya ya. Loh, bukannya Matic ini perawatannya mahal ya, nanti bagaimana lah, tentunya itu makanya teman-teman harus benar-benar merawat mobilnya, jangan hanya dipakai kalau rusak baru dibetulin, dirawat ya, tidak seperti itu. Mobil Matic itu juga bandel asalkan penggunaannya dan perawatannya itu diperhatikan ya. Kalau mobil Matic itu cepat rusak ya, tentunya teman-teman bisa melihat ya, pasti tidak akan banyak mobil Matic di jalanan. Nah, buktinya mobil Matic bertebaran di jalanan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Makassar yang notabene dan beberapa kota yang lain yang notabene ini memang kondisi jalanannya sudah macet. Nah, kalau sudah seperti ini coba diperhatikan, ketika kita jalan sebentar kemudian macet lagi, kita jalan sebentar macet lagi ya. Kalau di kondisi seperti ini tentu mobil Matic menjadi pilihan ya. Selain kita tidak terlalu ribet saat mengoperasikannya, mobil juga bahan bakarnya lebih awet. Mengapa? Karena untuk memulai berjalan itu tidak membutuhkan torsi yang begitu besar ya. Memang mobil Matic cenderung lebih boros ketika jalanannya lengang seperti ini, tapi ketika jalanannya padat, merayap ya, maka mobil Matic akan lebih irit ya. Nah, tentunya di kondisi lalu lintas yang padat, mobil Matic akhirnya menjadi pilihan. Nah, kadang semua kondisi itu dipukul rata ya, sehingga diberikan image untuk mobil Matic itu perawatannya mahal, mobil Matic itu boros. Lah, tentunya ini tidak dilihat situasi dan kondisinya. Nah, hal itu bisa benar ketika kondisinya tidak seperti ini. Lah, kalau seperti ini ya, nah tentunya salah satunya C300 ini adalah pilihan yang paling tepat. Di sisi yang lain, semua orang nggak merasa nyaman, pengendara C300 tadi benar-benar merasa nyaman, merasa happy, merasa enjoy. Apalagi mobil sedan ya, Matic sedan, kondisi duduknya itu sangat ergonomis. Seperti kalau kita naik sepeda angin itu seperti kita naik road bike, bukan mountain bike atau urban bike ya. Nah, tetapi memang sama halnya seperti road bike ya, sedan itu ya kecil tapi melajunya kenceng ya.
sekali kayu ya. Kalau road bike itu kan bisa kenceng banget. Nah seperti sedan ya, walaupun kecil seperti itu bentuknya, muatnya hanya 4 orang maksimal 5 orang, tapi cc mobilnya besar-besar ya. Nah sehingga mobil itu enak, kenceng ya, terus suspensinya nyaman. Lah itu yang dipilih oleh mobil-mobil sedan ya. Memang tidak semua orang memilih sedan. Mengapa? Karena tidak muat banyak. Nah kalau pikirannya itu muat banyak, maka sedan tidak akan cocok. Tetapi kalau memilih nyaman, memilih kenceng, kemudian kondisi berkendaranya ini sangat nyaman, maka sedan menjadi pilihan. Apalagi untuk keluarga kecil ya, yang tidak sesering mungkin membawa orang banyak atau keluarga semua di dalam mobil untuk berkendara, maka sedan menjadi pilihan yang sangat bijak ya. Apalagi kondisi jalanan kota-kota besar, maka sedan matic itu menjadi pilihan ya. Jadi teman-teman, lah ini sudah mulai turun hujan ya, orang-orang sudah ada yang pakai mantel ya. Semoga saja nanti saya bisa menyelesaikan sampai di lokasi. Tapi kalau memang tidak bisa, maka videonya harus saya hentikan ya. Ini kondisi di depan Royal Plaza ya, mau masuk di stopan RSI. Ini kondisi mulai gerimis tipis-tipis ya, gerimis-gerimis syahdu ya. Tentunya itu akan membuat kita tidak begitu penat ya. Tapi coba bayangkan kalau kita bermacet-macetan dan kondisinya panas ya, apa yang kita rasakan. Jadi pengen emosi saja lah. Begitu juga orang-orang yang ada di dalam mobil ya, tidak serta-merta di dalam mobil itu enak. Nah apakah ada di mobil tua itu mobil matic? Ada ya. Teman-teman bisa memilih mobil matic ya, untuk mobil-mobil tua. Mulai tahun 90-an itu sudah mulai banyak mobil matic ya. Jadi teman-teman bisa memilih. Kalau pilihannya sedan, maka bisa mencari yang sedan mobil matic apa. Kemudian kalau MPV yang tahun 90-an yang sudah matic itu apa. Lah itu teman-teman tinggal bergerilya ya. Tetapi saya sarankan memang mobil matic itu cocoknya di medan perkotaan seperti ini ya. Dan kondisi mengemudinya harus smooth ya, sehingga mobil matic itu menjadi mobil yang pas, mobil yang irit, mobil yang bandel. Pada sisi ini teman-teman harus mengetahui cara berkendara yang baik. Tentunya cara berkendara yang baik itu perlahan-lahan akan dikuasai teman-teman ketika nanti seiring bagaimana kaki teman-teman itu membiasakan menginjak pedal dan melihat situasi dan kondisi. Karena hal itu tidak hanya bisa diperoleh dari teori tanpa praktek ya. Nah, di sini kondisinya berbeda, maka teori itu akan benar-benar maksimal kalau kita bisa menerapkan di lapangan ya, praktiknya seperti apa. Tapi sekali lagi, kondisi mobil matic itu sebelum dibeli oleh teman-teman pastikan dalam kondisi sehat ya. Nah, ketika teman-teman mendapatkan kondisi mobilnya ini sehat, maka disitulah kenikmatan berkendaranya. Nah, apalagi yang perlu diperhatikan agar berkendara di kota-kota yang penuh dengan kemacetan ini nyaman, maka pastikan AC-nya dingin. Ada mobil yang AC-nya bisa tapi nggak dingin ya. Tentunya mobil sehat salah satu cirinya yaitu AC-nya dingin. Kalau AC-nya dingin ya, bisa dipastikan bahwa kondisi mesinnya itu baik ya, kondisi mobilnya terawat. Nah, tetapi kalau mobilnya itu ada AC tetapi AC-nya tidak difungsikan, malah membeli kipas, lah itu tandanya pemiliknya tidak begitu suka merawat kendaraan. Nah, maka
coba hindari membeli mobil-mobil yang dalam kondisi seperti itu teman-teman ya. Maka harus sabar dan telaten kalau mau membeli mobil itu, jangan tergesa-gesa ya. Kalau mobil tua itu kita harus mengedepankan bagaimana sih kita melogikakan kondisi kendaraan. Jangan terlalu bernafsu kalau mau membeli mobil tua ya, tetapi juga jangan terlalu mencari yang perfeksionis, karena mobil tua nggak ada yang seperfect mobil-mobil baru yang keluar dari dealer ya teman-teman ya. Jadi gunakan feeling teman-teman ya. Ketika hatinya sudah klik dengan mobil tersebut, maka baru di test drive bagaimana berkendaranya, enak enggak, nyaman enggak. Kalau bagi teman-teman itu sudah nyaman, maka tinggal yakin ya, nggak perlu ribet-ribet pakai mekanik ya. Kalau teman-teman merasa orang awam ya teman-teman, misalnya orang awam baru mau membeli mobil dan merasakan mobil itu nyaman ya, maka percayalah nyaman. Nah, tapi kalau teman-teman saja mencoba itu rasanya sudah tidak nyaman, apalagi seorang mekanik yang mencobanya. Oke, jadi gunakan feeling teman-teman, jangan terlalu berambisi dan terlalu bernafsu ya. Gunakan logika seperlunya, percayakan pada feeling teman-teman, apakah sudah merasa klop dengan mobil tersebut atau belum ya. Jadi seperti itu. Wah, ini hujan sudah mulai semakin tebal ini teman-teman. Nah, nanti ketika semakin tebal maka saya harus segera mengakhiri karena habis saya tidak tahan air ya, nanti akan error kalau terkena air semakin lebat ya. Jadi mungkin harus saya akhiri dulu di sini. Lihat kondisi mobil-mobil yang berjajar padat seperti ini. Kita bisa melihat dari mobilnya, ini mobil manual atau mobil matic. Jadi dari 20 itu hampir 9 ya itu mobilnya matic ya. Kok tidak banyak ya? Tentunya orang kan punya privilege ya, punya pilihan masing-masing di dalam memilih kendaraannya. Kita tidak bisa memaksakan seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin orang tersebut pilihan keluarganya yang banyak itu yang dipertimbangkan, kemudian sering di medan-medan yang curam. Nah, kondisi seperti itu kan kita tidak bisa memaksakan untuk menggunakan mobil matic ya. Oke, itu saja karena suasana ini sudah semakin mencekam ya, gerimis sudah mulai semakin tebal, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.